Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rahman dan di belakang 162. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu wahyu, Al-Quran dan tafsir, dan nuzul Quran. Yang pertama, wahyu. Wahyu secara bahasa yaitu isyarat yang cepat, bisikan, atau penyampaian informasi secara rahasia tersembunyi tanpa diketahui orang lain. Secara istilah, wahyu adalah firman Allah atau kalamun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Penggunaan istilah wahyu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, wahyu tidak hanya digunakan untuk para nabi, melainkan juga memiliki beberapa makna lain, seperti wahyu kepada manusia atau yang disebut dengan ilham, wahyu kepada hewan yang disebut dengan insting. Tata cara turunnya wahyu, yaitu yang pertama melalui mimpi yang benar, yang kedua dibalik tabir atau Allah berbicara langsung kepada Nabi, namun Nabi tidak melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga melalui malaikat Jibril. Yang keempat, ilham langsung ke dalam ulu hati. Allah memasukkan langsung wahyu kepada hati Nabi. Baik, yang kedua itu adalah Al-Quran tafsir. Pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, jadi artinya itu bacaan atau sesuatu yang baca berulang kali. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan jika membacanya mendapatkan pahala. 2. Nama-nama Al-Quran. Berapa nama lain dalam Al-Quran, yaitu Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Huda, Asy-Syifa, At-Tanzil, Al-Mau'izah, dan lain sebagainya. Yaitu yang ketiga, sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama, Al-Muhaimin, Aziz, Mubarak, Mujid, dan lainnya. Fungsi Al-Quran yaitu petunjuk bagi hidup manusia, obat penyakit hati. Tafsir secara bahasa yaitu berasal dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang berarti menjelaskan, menerangkan, atau mengungkapkan. Secara istilah yaitu tafsir adalah penjelasan lapas-lapas Al-Quran, makna yang dikandungnya, serta hukum dan hikmahnya. Urgensi tafsir yaitu memahami maksud Allah di balik ayat-ayatnya, menghilangkan kesamaran dan mencegah kesalahpahaman, mengetahui asbabun nuzul dan mengetahui hukum yang tidak langsung disebutkan dalam tekstual. 3. Nuzul Quran. Nuzul Quran itu adalah proses penyampaian wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Cara dan fase turunnya Al-Quran diturunkan dalam 2 fase utama. Yang pertama itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, sekaligus pada malam Lailatul Qadar. 2. Yaitu diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap atau munajaman melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Tujuan dan turunnya Al-Quran secara bertahap itu bertujuan untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, memudahkan pemahaman atau penghafalan bagi umat, serta menyesuaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat dakwah. Pentingnya nuzul Quran. Mempelajari nuzul Quran penting untuk memahami secara wahyu, meningkatkan keimanan, serta mendalami pesan-pesan moral dan hukum yang terkandung di dalam sebagai pedoman hidup.